bersama-sama dengan kami ada sukacita hari ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Segeralah kami akan mulai ibadat kami yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu semua, kita akan bersukacita tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan.
Siapa
Tuhan lebih meriah lagi. Amin. Mungkin bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah mengambil amplop putih, bisa mengangkat amplop putih. Yang belum dapat, bisa minta kepada petugas yang ada, di mana kita sampai pada bulan Desember, kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang satu persembahan untuk Natal, ibadah Natal kita di tempat ini. Yang satu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sekali lagi Bapak Ibu yang belum dapat amplop putih untuk persembahan Natal, bisa minta kepada para petugas. Kita turun kepala. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu, buat campur tanganmu Tuhan. Kami ada pada siang hari ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami jemaat Betani Poris di tempat ini, kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk rencana acara Natal kami di bulan Desember Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau cukupi setiap dana yang dibutuhkan oleh gereja kami Tuhan, agar supaya acara Natal bisa berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberi dengan sukacita pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, Engkau Bapa yang sempurna. Engkau Bapa yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi akan firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, Amin. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, angka mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih lagi. Engkau Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah berubah, terus kamu dan sampai selamanya. Biarlah hidup kami untuk menggenapi akan firman-Mu. Oh haleluya, murnikan hidup kami Tuhan. Engkau sempurna Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kamu dan hamba-Nya. Tanda mujizat serta ini amalkan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau di dalam kami di dalam Engkau. Mujizat masih ada, hidup kami adalah bukti dari kebesaran. Terima kasih Tuhan, biar segala puji, sembah, hormat, kemuliaan kami naikkan untuk nama Engkau pada siang hari ini. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami akan mendengarkan kuasa kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong hamba-Mu, apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan dengan baik, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan udah Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita siang ini? Ada antusias yang hari ini? Yang sukacita, yang antusias, boleh beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siang hari ini karena kasih Tuhan, gereja kita boleh ada di usia yang ke-10. Ini semua semata-mata karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ulang tahun yang 10 gereja kita sepanjang bulan Oktober ini pun bicara tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan ingin gereja kembali seperti awal mula gereja pada masa Kisah Para Rasul. Kembali kepada gereja mula-mula yang punya fungsi dan peranannya buat keluarga gereja. Kita akan melihat ada 5 pilar fungsi dan tujuan dalam pelayanan gereja. Yang pertama, dalam sebuah gereja harus ada liturgia, yaitu peribadatan. Gereja wajib menyelenggarakan peribadatan untuk semua kalangan dan semua usia, beribadah dengan tertib, dengan baik, dengan liturgia yang sudah tersusun seperti gereja inginkan ya. Yang kedua, dalam gereja harus ada kerikma, pewartaan, harus ada Injil Kristus yang diwartakan. Jadi dari atas mimbar ini harus Injil Kristus yang diberitakan, kemuliaan nama Kristus yang diwartakan, bukan testimoni produk lah, bukan kegiatan entertain komersial lah, bukan segala macam begini begono yang diwartakan, bukan ya. Harus intinya adalah pewartaan Injil Kristus. Lalu yang ketiga, dalam gereja harus ada diakonia, yaitu pelayanan kemanusiaan ya, mungkin bantuan sosial untuk intern gereja, untuk keluarga kurang mampu ya. Baru nanti setelah dari gereja mampu, baru bisa melayani masyarakat luas gitu. Harus ada pelayanan diakonia. Lalu selanjutnya dalam sebuah gereja harus ada kesaksian, marturia.
harus ada jemaat yang bersaksi bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Apa hasilnya dia tiap minggu datang gereja? Apa buahnya selama bertahun-tahun dia bolak-balik ke gereja ya, kayak gosokan galicin. Hasilnya tuh apa? Buahnya tuh apa gitu. Harus ada yang bersaksi, ada kesaksian hidup yang diberitakan ya, itu marturia. Lalu fungsi yang kelima adalah fungsi koinonia, persekutuan. Itulah sebabnya saya dan saudara harus datang ke tempat ini, beribadah, bersekutu, sehingga unsur koinonia, persekutuan di antara kita itu terpenuhi. Walaupun mungkin zaman sekarang teknologi canggih ya, kita di rumah mungkin bisa ikut online, bisa lihat YouTube, bisa setel apalah yang kita suka, tapi tetap unsur koinonia ini tidak terpenuhi ketika saudara hanya seorang diri sebagai tubuh Kristus. Jadi saudara harus tetap ada dalam sebuah koinonia, persekutuan ya. Itu adalah 5 fungsi dasar dan pilar sebuah pelayanan gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di luar sana ya, warga gereja luas banyak menggambarkan gereja seperti gambaran-gambaran berikut. Ada orang yang berpikir, gereja tuh kayak macam rumah sakit. Yang sakit-sakit datang tuh, sakit fisik, sakit hati, sakit dompet, sakit mental. Ayo datang yang sakit-sakit datang. Rumah sakit menyembuhkan, nanti keluar sudah sembuh. Ada orang yang menggambarkan gereja itu seperti bengkel yang rusak-rusak hidupnya, tukang zina, tukang kibul, tukang tipu, tukang mabok, yang rusak-rusak masuk gereja supaya diperbaiki setelah keluar dari bengkel begitu ya, kayak kendaraan. Ya, saya pikir semua it's okay, nggak ada problem ya, semua orang punya pendapat. Ada juga yang berpendapat gereja tuh kayak macam sekolahan. Semua yang tidak paham menjadi paham, yang kurang ngerti jadi ngerti, yang tadinya rada-rada bebel jadi berhikmat gitu ya. Jadi kayak sekolahan. Ada juga yang berpikir gereja tuh kayak macam LPTK, lembaga penyalur tenaga kerja gitu. Yang bisa nyanyi disuruh WL ya, kayak Bapak Pendeta Michael tadi sama Bapak Rofi, suaranya bagus, yang di sini semua suaranya bagus-bagus, pada nyanyi dah yang bisa nyanyi. Yang bisa main musik jadi pemusik, yang senyumnya bagus jadi penerima jemaat, yang bisa ngajar anak-anak jadi guru sekolah minggu, kayak gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih cenderung, lebih suka menggambarkan gereja itu seperti keluarga. Saudara, namanya keluarga, kita ada hubungan darah ya, diikat dalam satu hubungan darah ya. Nah, gereja adalah keluarga. Walaupun secara fisik saya dan saudara tidak ada hubungan darah, tapi secara rohani kita diikat dengan satu darah. Darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja bukan tempat orang suci, tapi gereja tempat orang-orang yang sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Gereja memang bukan tempat orang benar, tapi gereja tempat orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara, sejauh-jauhnya kita pergi, pasti kembali kepada keluarga juga. Benar ya? Saya pernah melayani seorang istri yang sudah ditinggal oleh suaminya, kagak tanggung-tanggung, 15 tahun. Suaminya pergi tinggalkan dia, gak ada kabar, kagak ada berita. Tapi saudara tahu gak, ujung-ujungnya berpulang juga itu suami ke istrinya, tapi dalam keadaan sudah meninggal. Jadi ibu itu malam-malam telepon, Bu, tolong Bu, suami saya pulang Bu, setelah tahun ke-16. Oh puji Tuhan dong Bu, dia bertobat pulang. Tapi pulangnya dalam keadaan meninggal Bu, ada di rumah duka Jelambang. Gitu. Jadi dipulangin gitu dalam keadaan meninggal oleh si wanita pelapornya. Ya, sejauh-jauhnya kita pergi, balik juga ke keluarga.
Dalam keluarga pasti ada keributan, ada cekcok, ya, salah tafsir, ya, pendapat beda gitu. Wajar lah ya, saudara, siapa di sini yang tidak pernah cekcok atau gimana sama saudara kandung? Gak ada ya, kita pasti pernah. Tapi biar bagaimanapun, mau berantem kayak apapun, mau nangis kayak apapun, ya itu tetap keluarga kita, saudara dan sedaging kita. Tetap ujung-ujungnya kita akan kembali juga kepada keluarga. Jadi setelah 10 tahun gereja ini berjalan, ada juga orang yang sudah tidak berjemaat di tempat ini. Mungkin karena pekerjaan, ya. Ada yang di Taiwan, anak rohani saya. Ada yang di Singapura, ada yang di kota lain. Ada juga yang sudah berjemaat di tempat lain. Buat saya tidak masalah. Tapi kalau ketemu saya pasti bilang, kapan-kapan mampir ya. Bethany Forest kan rumah kamu. Anggap saja pulang kampung, mampirlah kalau pas ada waktu. Ya mak, gitu ya saudara. Jadi inilah keluarga second home kita, keluarga kedua kita, gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, ini gambar buah apel. Pohon yang baik dan sehat pasti menghasilkan buah yang baik. Setuju ya saudara ya? Sebuah pohon pasti dikenal karena buahnya. Nah saudara, saya ini kan orang Jakarta, lahir dan gede di pinggiran Jakarta, jadi kurang begitu paham dengan masalah pepohonan. Tapi kalau suami saya orang daerah, dia paham. Jadi kalau ke tempat mertua, ya mertua saya tuh kayak ibarat orang norak gitu. Kalau lihat pepohonan, selalu saya bilang, ini pohon apa? Mertua saya bilang tuh pohon alpukat, kata gitu. Kok nggak ada buahnya? Ya emang belum musimnya, katanya. Nanti kalau udah musimnya, kata mertua saya, itu berbuah dia. Oh, pohon alpukat begini, saya bilang. Nah yang ini pun apa? Itu pun manggis, katanya. Kok hijau ya? Yang saya tahu manggis mah coklat hitam begitu ya? Ya itu kan masih muda Tuti. Kalau dia udah tua dia juga hitam gitu, matang dia. Oh kayak orang ya. Kalau masih muda mah hijau ya. Udah tua dia rada matang coklat gitu. Oh ini pohon manggis. Saya ngeliat pohon jagung. Oh pohon jagung begini. Saya ngeliat pohon kacang panjang. Di segala macam pohon begitu saya liatin kayak Nora begitu ya. Karena emang dari buahnya lah sebuah pohon diberi nama. Setuju? Gak mungkin pohon nangka dia ngaku-ngaku buah pohon durian. Gak bisa lah. Buah kamu nangka, kamu akan dikasih nama pohon nangka karena buah kamu nangka. Gak usah ngomong, nanti orang lain yang kasih nama buat kita. Oh ini mah pohon sawo. Oh ini mah pohon durian, ini mah pohon apel, begitu ya saudara ya. Saudara, kita diberi nama Kristen, umat Kristen, Kristen, ya. Kristen, kalau orang dulu bilang Kristen gitu ya. Itu kenapa saudara? Karena orang lain melihat buah-buah kita itu sama seperti Kristus. Makanya di kota Antioquia untuk pertama kalilah orang yang berkumpul, bersekutu, murid-murid Tuhan diberi nama Kristen. Karena cara hidup mereka, lifestyle mereka, gaya hidup mereka seperti Kristus. Makanya mereka dikasih nama Kristen. Kalau kita berbuahnya tidak baik, kita gak layak menjadi umat Kristen. Orang kan bilang, Ajubila menjali tuh orang. Minggu mah gereja, perbuatannya maksiat. Sampai malaikat bilang, aduh ampun, gua aja kagak pernah ngelihat setan sejahat dia, begitu ya. Aduh, sampai ampun gitu, nggak layak loh kita loh. Apalagi waktu saudara menerima perjamuan kudus setiap minggu pertama, saudara angkat itu roti, itu tubuh Kristus. Saudara angkat itu anggur, itu darah Kristus. Lalu kita makan, kita terima, tubuh dan darahnya itu menyatu dalam tubuh dan darah kita. Seharusnya buah yang kita hasilkan harus serupa dengan Kristus. Kalau tidak,
saudara menghujat, menyedihkan dan memalukan nama Tuhan. Amin. Saudara, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus? Yang pertama, supaya hidup kita berkenan di hatinya. Lanjut slide berikutnya, kedua dari bawah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah tujuan pertama mengapa kita harus berakar, bertumbuh, berbuah, supaya hidup kita berkenan. Saudara, surat Galatia pasal 1 ayat 10, tulisan Rasul Paulus mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, siapa tidak kenal Rasul Paulus? Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus adalah orang yang hebat luar biasa. Dia adalah murid kesayangan Gamaliel, seorang rabi Yahudi. Gamaliel seorang rabi Yahudi yang sangat hebat, terpandang dan bisa duduk di Dewan Sanhedrin seperti Mahkamah Agung orang-orang Yahudi. Rasul Paulus sangat dihormati. Rasul Paulus punya otoritas yang besar, sehingga waktu dia memegang otoritas untuk memusnahkan semua orang-orang yang percaya Kristus, pantas emang dia pegang otoritas itu. Tetapi ketika Rasul Paulus hidupnya berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan dia ke Damsyik, dia berubah total berubah hidupnya. Dia anggap segala sesuatu rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia anggap segala sesuatu yang menempel dalam dirinya, identitasnya, kuasanya, otoritasnya, dia anggap semua sampah karena pengenalan akan Kristus. Saudara, dalam hidup ini perkenanan siapa yang kita kejar? Itu pertanyaannya. Lanjut, gambar berikut. Ini adalah seorang misionari bernama Robert Morrison. Beliau misionari pertama yang mengabarkan Injil di tanah Tiongkok, China. Dia menerjemahkan Alkitab, dia mengajar tentang Kristus dan banyak orang mengenal Kristus akhirnya. Dan setelah hampir 20-30 tahun dia menginjil begitu, saudara, Robert Morrison ini punya kerinduan untuk balik ke tanah airnya gitu. Jadi transportasi pada waktu itu tentunya hanya kapal laut ya. Ini kan zaman bahula, abad berapa itu? Abad 18 begitu ya. Akhirnya dia naik kapal laut ini untuk menuju ke kampung halamannya di Inggris, dari China ke Inggris. Tapi di tengah-tengah perjalanan naiklah rombongan Presiden Amerika yang kebetulan waktu itu sedang berburu di Afrika. Jadi naik tuh rombongannya ke kapal, satu kapal dengan Robert Morrison. Ketika sampai di Amerika, berlabuh kapal lautnya, waduh, riuh sekali terdengar penyambutan untuk sang presiden. Saudara ya, dikasih karpet merah, dikasih sambutan, suara-suara musik begitu ya, ada yang nari, ada yang bawa kalung bunga, disambut sedemikian rupa. Robert Morrison yang ada di dalam kapal itu tadinya dia nggak tahu bahwa dia satu kapal dengan Presiden Amerika dan rombongannya. Tapi setelah dia tahu, dia bilang, waduh, luar biasa ya, disambut dengan begitu hebat. Dia menjadi orang yang jadinya kayak kita mah GR gitu saudara ya. Dia kira penyambutan itu, tepuk tangan itu untuk dia, ternyata untuk Bapak Presiden Amerika dan rombongannya. Lalu dia berdoa di bawah kaki Tuhan, dia bilang, Tuhan, 10 tahun, 20 tahun, sekian lama aku menginjil, aku tinggalkan segala sesuatu untuk beritakan Injil. Kenapa aku pas pulang enggak disambut seperti presiden itu gitu. Lalu Tuhan memberikan ilham, memberikan jawaban kepada Robert Morrison. Anakku, kamu kan belum pulang. Bumi ini bukan tanah airmu. Presiden itu layak menerima penghargaan, penghormatan, reward, penyambutan seperti itu karena memang dia pulang ke tanah airnya. Kamu kan belum. Wah, dia
memang bukan di bumi ini, tapi di kerajaan surga. Wah, sejak hari itu Robert Morrison semangat kembali, saudara, karena dia tahu upahnya, rewardnya, apresiasinya untuk dia akan dia terima nanti setelah dia pulang ke rumah Bapa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan ini, kejarlah perkenanan Tuhan. Jangan kejar perkenanan manusia. Kejarlah tepuk tangan Tuhan untukmu. Jangan kejar tepuk tangan manusia untukmu. Orang mungkin bisa bilang, kau hebat. Sekian banyak orang akan hormati engkau. Karena mungkin kau orang berhasil, karena mungkin kau orang hebat, karena mungkin kau orang bertalenta, karena mungkin kau orang kaya. Tapi kalau itu semua bukan daripada Tuhan, kita tidak dapat perkenanan Tuhan. Saudara, saya punya seorang pendoa yang berdoa untuk saya. Berapa hari lalu dia telepon saya, cukup lama, hampir setengah jam lebih. Tapi akhirnya dia berpesan begini, Tuti, saya dapat pesan dari Tuhan untuk kamu dan suami kamu. Nanti Tuhan akan bawa pelayanan yang kalian bangun lebih besar, tapi satu yang Tuhan pinta, jangan kehilangan hati hamba. Wah, saya nangis loh, saudara, pesan begitu. Karena hati hamba itu yang Tuhan cari. Bukan apa-apa dari engkau, tapi hati hambamu masih ada apa enggak gitu. Oh iya, terima kasih buat pesannya, saya katakan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah supaya hidup kita menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Hidup kita tuh kayak mercusuar itu tuh, saudara, terang gitu. Orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hidup kita bisa menjadi berkat. Kayak pohon kelapa jadi berkat ya, saudara ya. Segala yang ada di pohon kelapa bisa digunakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di tahun yang ke-10 saya berharap para pengerja, kita semua ya, jemaat Tuhan juga bertumbuh lebih dewasa. Amin. Ibu-ibu yang punya anak, kalau anaknya udah usia 10 tahun, udah agak mendingan ya Bu ya. Dia udah bisa makan sendiri ya, udah bisa pakai baju sendiri. Apa-apa kita ngomong dia udah ngerti ya. Udah 10 tahun, saudara. Beda sama bocah yang masih setahun 2 tahun. 10 tahun mah udah lumayan, udah rada gedean. Nah, gereja Tuhan juga begitu. 10 tahun harus lebih dewasa. Amin. Perkara-perkara sepele, perkara-perkara kecil udah jangan diributin. Yang kecil kita hilangkan, yang besar kita kecilkan. Amin. Ada beberapa kriteria perbedaan antara pelayan dewasa dan yang masih kanak-kanak. Ya, boleh ditampilkan semua. Saudara, menjadi dewasa, apalagi menjadi pelayan yang hebat, itu sebuah keputusan. Karena bukan masalah umur, tapi masalah kedewasaan. Pelayan yang sudah dewasa, dia siap melayani dalam segala keadaan, situasi dan kondisi. Baik atau kurang baik pun dia siap gitu. Tapi kalau masih kanak-kanak, dia cenderung mudah terbawa ke sana kemari. Dia cenderung menyukai pelayanan yang kelihatannya hebat, spektakuler begitu ya. Dia gampang diombang-ambingkan. Temennya bilang, ayo ikut gua, di sono hebat. Yang buta bisa berjalan, yang lumpuh bisa melihat. Ayo ikut gua, dia ikut. Ada lagi yang ngajak, ayo ikut gua, ke sono hebat. Wah, ikut. Akhirnya abur-aburan bahasa Jakarta. Artinya nggak stay di satu tempat, tapi gampang ke bawah-bawah. Akhirnya nggak pernah bisa bertumbuh. Lalu pelayan yang dewasa itu melayani Tuhan sebagai gaya hidup. Memang itulah hidup dia, bukan pencitraan. Bukan. Kalau pencitraan itu cuma
sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Itu pencitraan untuk sementara waktu. Tapi kalau lifestyle memang gaya hidupnya untuk Tuhan, ya emang begitu adanya. Bukan pencitraan pelayanan itu. Tapi kalau anak-anak ya dia mah ya masih anak-anak ya, untuk sementara aja deh. Kalau ada jadwal, ada tugas, ada proyek yang melibatkan dia baru semangat begitu. Lalu pelayan yang dewasa itu mampu menertibkan perasaan hatinya. Kalau masih kanak-kanak tergantung mood hati. Kalau mood lagi enak, ya mukanya enak dilihat. Kalau mood lagi enak, ya dia semangat melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau mood lagi acak-acakan, lagi gak enak begitu ya, dia gak mau gitu. Saudara, hidup bukan tentang perasaan, tapi tentang keputusan. Saudara berpikir Pak Gembala dan saya tidak pernah mengalami mood yang gak enak. Sering saudara. Tapi saya belajar menertibkan perasaan hati sendiri, belajar tegas, kejam, dan disiplin terhadap diri sendiri. Harus begitu. Mana ada tentara ya, seorang tentara, misalnya komandannya bilang, ayo siap, begitu dia bilang, tunggu, mood lagi gak enak. Gak ada yang begitu saudara. Pelayan Tuhan harus seperti tentara, tegas, siap, disiplin, tertib terhadap perasaan hatinya. Tidak mudah diombang-ambingkan. Lalu kalau masih kanak-kanak itu berpusat pada dirinya sendiri, akan selalu bertanya, apa untungnya lah buat saya, udahlah capek lah, nggak ada untungnya buat saya, begitu. Tapi kalau sudah dewasa, dia akan berpusat pada Tuhan dan pada sesama. Segala apa yang dia lakukan, dia kerjakan, dia layani, dia tulus, ikhlas, semua untuk Tuhan. Lillahi ta'ala, kata orang sana, ikhlas semua buat Tuhan. Jadi gak pernah dia ungkit-ungkit lagi apa yang dia sudah beri buat gereja, apa yang pernah dia lakukan buat gereja. Dia gak pernah ungkit-ungkit lagi. Lillahi ta'ala, ikhlas semua buat Tuhan, buat Allah gitu. Itu hebat itu saudara. Jadi mudah-mudahan ya di tahun yang ke-10 kita semua bisa lebih dewasa. Amin. Yang terakhir, saya sudah pesan sama panitia ya, khotbahnya jangan lama-lama. Kagak lama. Ini udah terakhir ya. Terakhir, bangunin coba kanan kirinya, depannya toel. Terakhir begitu ya. Yang terakhir, supaya hidup kita menjadi kuat. Mazmur 92 ayat 13-15 ini ayat yang bagus sekali. Dikatakan orang benar bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita pada masa tua pun. Nah, yang sudah tua-tua jangan berkecil hati. Firman Tuhan bilang, pada masa tua pun mereka masih berbuah gemuk dan segar. Katakan amin. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan daripadanya. Saudara, pohon korma waktu dia mau tumbuh masih bersemi gitu, itu dikasih batu-batu besar dulu supaya dia nggak bisa ke atas, tapi dia ke bawah dulu akarnya. Setelah kuat, dia baru ke atas, sehingga kuat dia, padang gurun, badai, kuat dia, tetap berbuah walaupun gak ada air begitu ya, dia kuat sekali. Saudara, itu jadi firman Tuhan. Tahun 2023 sudah di depan mata. Ini bulan apa ya? Oktober ya, udah mau habis ya Bapak Ibu ya. Besok udah November ya, November, Desember, kelar ya 2023. Kita masuk ya tahun yang baru ya, 2022 selesai. Saya banyak membaca dan melihat prediksi berbagai pakar ya, ulasan tentang tahun depan tuh kayak apa gitu ya saudara ya. Ternyata Bapak Presiden Jokowi aja bilang tahun 2023 itu gelap katanya. Perekonomian gelap, terjadi resesi global, inflasi ya, krisis
energi, krisis pangan, pergolakan politik, demo-demo, PHK massal, perusahaan-perusahaan yang raksasa yang gede pun tumbang. Saya pikir-pikir, ngeri amat ya 2023 ya. Perasaan kemarin pandemi 2 tahun juga ngeri. Ini 2023 lihat ulasannya dari berbagai pakar ya, ngeri juga. Tapi waktu saya ngeri-ngeri gitu, bodo amat. Saya mau percaya aja firman Tuhan. Bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Kita pasti dipelihara sempurna oleh Tuhan. Asal kita berakar, bertumbuh, berbuah, kita pasti kuat. Amin. Ya, itu saja pesan firman yang saya bagikan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat pesan ulang tahun pada siang hari ini. Beri kami kemampuan Tuhan untuk kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Karena kami tahu pada waktu kami berjuang untuk berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus, kami memperoleh perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengejar perkenanan Tuhan lebih dari perkenanan manusia. Kami akan kejar tepuk tangan Tuhan dan bukan tepuk tangan dari manusia. Pada waktu kami berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang mampu menjadi berkat, mampu melayani orang lain, mampu menjadi lebih dewasa. Pada waktu kami berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus, kami menjadi orang-orang yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat 10 tahun yang sudah Tuhan pimpin. Amin. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang baik. Terima kasih buat para pengerja-pengerja yang baik. Terima kasih buat anak-anak rohani yang baik. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah curahkan buat gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, sekali lagi doa hamba, biarlah kami mampu untuk berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kurang kencang, jemaatnya rame. Masa suaranya cuma 3 orang yang dengeran. Shalom. Gitu dong. Oke, sebelum kita ke acara klimaks, ini udah klimaks sebenarnya. Kita akan mendengarkan sejarah gereja GBI Forest Garden, GBI Betani Forest Garden yang akan dibawakan oleh Ibu Ria Setiawati. Boleh diundang maju ke depan untuk pembacaan sejarah gereja. Lalu habis itu ada video kilas balik gereja bahwa GBI Betani Forest sudah masuk ke tahun yang ke-10. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sejarah Gereja Betani Forest Garden Tangerang diawali dari sebuah kerinduan dari beberapa rekan dan beberapa orang jemaat untuk bersekutu dan melayani bahu-membahu, sehati sepikir dan satu tujuan. Akhirnya pada bulan Juli 2012 terlahirlah pertemuan-pertemuan komunitas sel group di rumah-rumah. Beberapa jemaat diantaranya ada yang berlokasi di perumahan Banjarwijaya, perumahan Palem Lestari, Gondrong, dan juga perumahan di sekitar Forest Tangerang. Kerinduan untuk bersekutu semakin mengkristal, maka dikemukakanlah ide dan gagasan untuk membentuk sebuah gereja lokal. Untuk mewujudkan ide dan gagasan itu tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan perjuangan yang panjang dan berliku. Tetapi kami percaya Tuhan pasti buka jalan bagi siapapun yang berusaha dengan kesungguhan.
Atas kemurahan Tuhan, akhirnya kami bisa menyewa sebuah ruko beralamatkan di Ruko Poris Garden Blok A1 nomor 12A dan B, Tangerang. Langkah selanjutnya adalah kami harus berjuang dan memikirkan legalitas gereja. Akhirnya atas kebaikan dan kemurahan Tuhan jugalah pada Minggu 28 Oktober 2012 gereja kami diresmikan oleh Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto AMD SPDK MA menjadi sebuah gereja lokal dengan gembala Bapak Pendeta Petrus Ginanjar STH sebagai gereja yang bernaung di bawah naungan Majelis Pekerja Sinode Gereja Betani Indonesia sebagai gereja lokal yang berhak melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan pelayanan kerohanian. Kami menyadari masih terlalu banyak kekurangan kami dalam melayani di ladangnya ini. Namun, kami percaya ini adalah satu langkah awal yang pada akhirnya akan membawa kami kepada rencananya yang lebih besar. Karena situasi dan kondisi yang terjadi di tubuh Sinode Gereja Betani Indonesia, maka dengan kebulatan hati dan tekad, kami menyatakan mutasi dan berpindah naungan kepada Gereja Betel Indonesia melalui musyawarah dan mufakat hingga akhirnya permohonan kami diterima dengan baik. Baik itu melalui Korwil BPD 2 Banten dan BPH Betel Indonesia. Maka per 15 Januari 2020 gereja kami resmi di bawah naungan pembinaan BPD 2 Banten. Terima kasih sedalam-dalamnya kami ucapkan kepada seluruh jemaat, kepada semua rekan-rekan sepelayanan, kepada para hamba-hamba Tuhan yang dengan tulus dan setia melayani bersama-sama tanpa pamrih dan tanpa mengenal lelah hari demi hari, baik dalam suka dan duka, bersama mendukung pelayanan ini. Dalam Tuhan, jerih lelah kita tak akan berlalu dengan sia-sia. Akhir kata, mari kita menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan video kelas balik Betani Poris Garden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri. 1, 2, 3. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God.
Coba akan ku lalui, akan ku lewati bersamamu, Bapa. Ku yakin bisa. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling bersejarah di GBI Bethany Forest Garden, yaitu kita akan pemotongan kue ulang tahun yang ke-10. Sebelum itu, dengan kasih Kristus, kami mempersilakan untuk maju ke depan kepada yang pertama, Bapak Pendeta Petrus Ginanjar dan Ibu Pendeta Yuti Ginanjar selaku Bapak dan Ibu Gembala GBI Bethany Forest Garden. Yang kedua, dengan kasih Kristus, kami persilakan untuk maju kepada Bapak Seo dan Ibu Rita selaku pembina GBI Bethany Forest Garden. Selanjutnya dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Jimmy Hartanto dan Ibu Shani untuk maju ke depan selaku pembina GBI Bethany Forest. Yang selanjutnya kami undang dengan kasih Kristus Bapak Rusman selaku koordinator ibadah pertama, Bapak Victor selaku koordinator ibadah kedua, dan Bapak Firman selaku koordinator ibadah ketiga. Selanjutnya dengan kasih Kristus kami mempersilakan untuk maju ke depan kepada Bapak John Jahat selaku pembina ibadah Youth Fresh Generation dan Saudara Yohanes Rizky selaku ketua Youth Fresh Generation.
pembina ibadah Jim, dan saudara Renat Antek selaku ketua Jim. Selanjutnya kami undang dengan kasih Kristus Bapak Budi Suitno selaku ketua ibadah Bethany Kids. Selanjutnya Bapak Sugianto Surya selaku ketua ibadah kaum pria dan Ibu Susan selaku ketua ibadah wanita. Selanjutnya dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Helen selaku ketua umum ibadah humas. Selanjutnya kami mengundang Ibu Santi Cornelia selaku ketua misi sosial. Dan yang terakhir kami mengundang Bapak Pendeta Michael Mapaudin selaku pembina Jana Baru. Oke, ada revisi sedikit untuk ketua PU kami persilakan Bu Ria untuk maju ke depan. Oke, kami mewakili segenap jemaat Bethany Forest Garden mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Kepala, para pembina, para ketua atau pembina divisi, dan para koordinator ibadah atas pengorbanannya dalam memenuhi ladang pekerjaan umat di Bethany Forest Garden. Setelah itu kita akan menyaksikan pemotongan kue ulang tahun GB Bethany Forest yang ke-10. Untuk gembala dan pembina dipersilakan untuk menunjukkan ini, dan kami akan seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi nama Happy Birthday. Dengan kemuliaan Tuhan, mari kita berdoa bersama untuk Hut Dewi Bethany Forest Garden yang ke-10 dan harapan bahwa gereja akan terus berkembang dalam mencapai visi dan misi yang Tuhan berikan. Doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Ginanjar untuk gembala. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa GBI Bethany Forest Garden merayakan ulang tahun yang ke-10. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau baik dan sangat baik. Semua ada, gerejamu ada di tempat ini, GBI Bethany Forest Garden hingga 10 tahun. Tuhan telah bawa semuanya karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau, tetapi bersama dengan Engkau kami siap melakukan perkara yang besar. Kami percaya di tahun-tahun mendatang banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan dan gerakan Allah terjadi. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur untuk semua jemaat yang setia kepada Engkau. Terima kasih sebagai ucap syukur untuk semua pengerja penata layan yang setia. Terima kasih untuk pembina. Terima kasih untuk kami semua. Terima kasih untuk komisi-komisi yang ada, semua berjalan dengan baik, semua atas pimpinan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Boleh lebih mepet? Ke atas boleh, ke atas.
3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Bersyukur tunjuk jemaat yang luar biasa. Tunjuk kepada jemaat. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, Bapak Ibu Pembina dipersilakan untuk duduk. Terima kasih semuanya. Wah, Cik. Oke. Waktu itu pertama aku kesini masih segini aku. Aku juga masih kurus. Iya, aku masih. Kok diketawain Om Tante? Aku emang gendut. Enggak. Enggak kan? Body Aku botak. cuma besar. Kalau tahu ceritanya kayak baru kemarin aku nyemplung ke dalam got. Oh iya benar. Sekarang udah mau tahun baru lagi. Baru kemarin kayak